Baik, di sini saya akan membahas tentang definisi pembinaan sumber daya manusia. Pembinaan sumber daya manusia atau SDM adalah upaya meningkatkan kualitas individu agar dapat berkontribusi secara optimal dalam organisasi. Istilah pembinaan mencakup proses membangun, menyempurnakan, dan meningkatkan kemampuan. Sedangkan sumber daya manusia merujuk pada individu yang berperan dalam organisasi dan memiliki potensi untuk dikembangkan. Dalam manajemen organisasi, SDM dianggap sebagai aset berharga atau human capital yang perlu dibina melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan. Menurut Hadari Nawawi, SDM adalah tenaga kerja yang menjalankan tugas organisasi, penggerak utama keberhasilan institusi, serta aset non-material yang dapat dikembangkan. Pembinaan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis, konseptual, dan interpersonal, serta menanamkan mentalitas profesional dan etika kerja. Selain itu, pembinaan juga mencakup pengembangan karakter, kepemimpinan, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan agar tetap relevan dengan perkembangan industri. Nah, setelah mengetahui tentang konsep pembinaan sumber daya manusia, selanjutnya di sini terdapat pola pembinaan sumber daya manusia, yang dimana salah satu strateginya yaitu perencanaan karir atau career planning yang bertujuan untuk mengidentifikasi jalur pengembangan individu dalam suatu organisasi. Pola pembinaan SDM ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga berfokus pada aspek emosional, mental, dan sosial para pegawai. Dengan adanya perencanaan karir yang baik, pegawai dapat memiliki arah yang jelas dalam mengembangkan diri mereka sesuai dengan tujuan organisasi. Jadi karena sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dan juga pola dari pembinaan sumber daya manusia, di sini saya akan membahas tentang bentuk dari pembinaan kepegawaian. Terdapat 4 bentuk pembinaan kepegawaian. Yang pertama yaitu pembinaan kepangkatan. Pembinaan ini memberikan kenaikan pangkat sebagai penghargaan atas kinerja dan pengalaman pegawai. Pembinaan ini juga dilakukan melalui kinerja, ujian kepangkatan, dan pemenuhan syarat administratif. Yang kedua yaitu pembinaan jabatan. Pembinaan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pegawai dalam menempati posisi tertentu. Penilaian ini dilakukan melalui rotasi, promosi, dan mutasi untuk memperluas pengalaman dan meningkatkan keterampilan kepemimpinan. Yang ketiga yaitu pembinaan pendidikan dan pelatihan. Pembinaan ini membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai melalui pelatihan teknis, seminar, workshop, atau pendidikan formal. Yang terakhir yaitu pembinaan disiplin. Pembinaan ini menanamkan kepatuhan terhadap aturan dan norma organisasi. Pembinaan ini juga dilakukan melalui pengawasan, pemberian sanksi bagi pelanggaran, dan penghargaan bagi pegawai disiplin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk meningkatkan keterampilan pegawai, organisasi menggunakan berbagai metode pelatihan yang efektif. 1. Magang. Maksudnya pegawai baru belajar langsung dari pegawai yang lebih berpengalaman. Metode ini cocok untuk industri yang membutuhkan keterampilan teknis tinggi, seperti manufaktur dan juga teknologi. Yang kedua itu learning by doing, yaitu pelatihan langsung di tempat kerja, di mana pegawai mengasah keterampilan mereka melalui tugas nyata sehari-hari mereka, sehingga pembelajaran akan lebih cepat dan juga efektif. Ketiga, vestibule training, yakni pelatihan dalam lingkungan simulasi yang menyerupai tempat kerja asli. Nah, metode ini digunakan untuk mengajarkan keterampilan baru seperti pengoperasian mesin atau penggunaan perangkat lunak, yang mana ini tanpa mengganggu pekerjaan utama mereka. Yang keempat itu coaching dan mentoring, yaitu bimbingan langsung dari mentor atau pelatihan yang lebih berpengalaman. Coaching itu membantu pegawai menguasai keterampilan tertentu dalam jangka pendek, sedangkan mentoring itu memberikan arahan dan dukungan jangka panjang. Nah, selanjutnya kita akan membahas peran penting SDM dalam pembinaan kepegawaian. Yuk simak sampai selesai. Jadi yang pertama ada persiapan dan seleksi tenaga kerja. Pertama, SDM bertanggung jawab dalam persiapan dan seleksi tenaga kerja. Proses ini meliputi analisis kebutuhan tenaga kerja, penyaringan kandidat, wawancara, dan penempatan pegawai. Tujuannya tentu saja untuk memastikan organisasi mendapatkan tenaga kerja yang tepat dan berkualitas.
Yang kedua, ada pengembangan dan evaluasi karyawan. Jadi, setelah pegawai bergabung, Departemen SDM juga memiliki tugas penting dalam pengembangan dan evaluasi karyawan. Program pelatihan dirancang untuk meningkatkan keterampilan mereka, sementara evaluasi kinerja dilakukan secara berkala agar pembinaan tetap efektif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, kompensasi dan proteksi pegawai. Karyawan yang bekerja keras tentu harus mendapatkan kompensasi yang adil. SDM memastikan hal ini dengan memberikan gaji yang sesuai, asuransi kesehatan, jaminan sosial, dan berbagai program kesejahteraan lainnya. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan loyalitas karyawan. Yang terakhir, ada membangun budaya kerja yang positif. Jadi terakhir, SDM berperan dalam menciptakan budaya kerja yang positif. Karena dengan kebijakan yang mendorong komunikasi yang baik, kerja sama tim, dan penguatan nilai-nilai organisasi, karyawan cenderung akan merasa lebih termotivasi dan terlibat dalam pekerjaannya. Itulah peran penting Departemen SDM dalam pembinaan kepegawaian. Dengan manajemen SDM yang baik, organisasi bisa lebih produktif dan berkembang dengan lebih pesat.